Perang dagang antara Amerika Serikat vs Cina bukan hanya sekedar soal tarif, tapi ini adalah perang terbesar abad ini, teman-teman ya. Jadi kira-kira siapa sih yang paling diuntungkan dan paling dirugikan dalam perang ini? Mari kita kupas tuntas di sini. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Ini bahkan ada yang sampai bongkar-bongkaran tentang rahasia produksi harga suatu barang yang paling fantastis dan mencengangkan. Ya Allah nih ya, buat kalian pecinta tas-tas mahal dan mewah nih ya. Jadi kali ini Cina ya bongkar-bongkaran tentang biaya produksi sebenarnya tas Hermes. Aduh, fantastis nilainya. Tentu saja apakah reaksi di Amerika? Kita lihat dulu videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan tentu saja nanti kita bakal bacain komentar-komentarnya nih teman-teman ya. Kita langsung cek di video yang pertama nih. Cina akhirnya mengekspos bahwa mereka lah sebenarnya supplier-supplier atau pembuat tas-tas mewah, tas-tas branded yang kalian beli di Eropa itu. More than 30 years, we have been the OEM factory for most of the luxury brands around the world. Gucci, Prada, Coach, Louis Vuitton, you name it. Dan memang ini lagi rame banget di TikTok bahwa memang ada orang Cina yang bilang kalau mereka itu yang nyuplai Hermes, LV, Gucci, dan lain-lain. More than 80% of the luxury bags in the world are made in China. Berdasarkan video barusan, 80% barang branded itu dibuat di China. Which is mungkin benar karena memang kebanyakan barang luxury, terutama kayak barang-barang US seperti Tory Burch, Marc Jacob, Kate Spade, itu benar-benar made in China. Dan nggak sedikit juga barang-barang Eropa seperti Prada, Gucci yang made in China. They take almost finished bags from China factories back to their own factories and just do the repackaging and logo installing. That way, the bags will appear at their boutiques as made in Italy or made in France. Jadi sebenarnya barang-barang itu dibuat di Cina setengah jadi, dan pas setengah jadi itu dikirim ke Eropa, entah ke Italia atau ke France buat ditulisin made in Italy, made in France. Tapi apakah kata-kata orang ini sepenuhnya bisa dipercaya? Kalau aku sendiri sebenarnya nggak percaya, karena setelah aku cari tahu akun orang ini dan aku scroll sampai bawah, aku menemukan bahwa ternyata dia itu membuat tas KW, jadi caranya membeli tas aslinya, dipelajari terus dibuat KW-nya. First thing, we will buy the original bag from the boutique and we study it. Our experienced engineer will make a prototype out of this original bag to see how we can make it well. And of course, after the prototype, our experienced artisans will make sure every bag out of our factory is of exactly the same quality, the same material. It looks the same, touches the same, feels the same, it gives exactly the same perception. Padahal satu TikTok raya udah pada gencar merasa ditipu sama luxury brand, katanya udah bayar mahal-mahal, ternyata semuanya tuh made in China dan orang Cina yang bikin tasnya. Waduh, sampai ditunjukin tempat produksinya itu ada di Cina ya, tapi ternyata nggak begitu ceritanya. Jadi Cina itu hanya menduplikat dan melihat dari barang aslinya, kemudian diproduksi banyak sesuai dengan aslinya. Jadi kayak bentuk KW-nya gitu ya teman-teman ya. Waduh, apakah itu bener atau enggak? Coba kita cari tahu di kolom komentar. Jauh-jauh jalan ke Jepang pas beli Adidas Ultra Boost, malah made in Indonesia. Nah kan ya kak ya, coba kita lihat ada 56 balasannya di bawah ya tuh. Orang Jepang, Eropa, Amerika tuh bukannya malah cari sepatu yang made in Indonesia ya. Katanya kualitasnya tuh lebih bagus ya daripada made in China atau Vietnam. Nah, ini apa lagi nih ya tuh. Ya betul ya, buatan Indonesia tuh ya bagus. Nih ya. Temen Marokoku ekspor barang bilang produk Indonesia sih satunya jersey itu dikirim ke Afrika dan Timur Tengah dan produknya tuh sangat bagus. Wow, ini justru malah produk Indonesia nih yang sangat disukai di luar negeri teman-teman ya, bukan Cina katanya tuh ya. Kayaknya kakak ini nggak terima ya, kenapa? Karena punya tas branded banyak ya, takut nggak laku karena berita ini. Waduh, coba dibalas nih ya tuh. Wok, jahat amat ya kak ya komennya ya. Kalau kakak baca komen-komen saya, konten saya yang lain, saya
sering bilang beberapa tas palsu malah lebih bagus daripada orinya ya. Apa gunanya saya bilang gitu? Malah merugikan saya. Tapi saya memang mau jujur. Oh, enggak Kak. Jadi bukan karena kakaknya takut tas brandednya kagak laku, bukan karena kakaknya punya koleksi tas-tas branded, tapi memang dia pengen jujur gitu ya. Kayak oke ya. Jangan diperpanjang lagi. Coba kita cari bukti lagi dengan video-video yang lain nih teman-teman nih. At Hermes Boutique will cost you 38,000 USD. But what is the real cost out of the factory? Today, I'm going to break it down in front of you, step by step. First thing first, Hermes only use the leathers from the 3 top-level suppliers. One is called Muti from Italy. The second is Weinheim from Germany, and the third is Haas from France. One piece of Togo leather, the same leather as this one, will cost 450 USD. And one piece of the leather is only enough to make one Birkin, okay? The thread. And of course, for Hermes Birkin, the thread is also the best top level. It's called Fil Al Chinois from France. This is actually the Rolls Royce in thread. For each bag, the cost is 25 USD. And then the hardware. See, this hardware is called 316 hardware. It's also known as the ocean stainless steel because it can withstand the erosion of seawater. It's the best stainless steel. For one piece of bag, the hardware will cost 150 USD. The edge oil. This edge oil is imported from Italy. It's called heat seal edge oil. For each bag, it will cost 50 USD. The interior lining, it used lambskin imported from France. For each bag, the cost will be 100 USD. And also inside, there is a zipper from Riri brand. And the zipper for one bag is 10 USD. And then the cost of human resource. The French artisans is much more expensive than Chinese artisans. To finish one bag, the human resource cost will be 600 USD. The package, this is not that expensive, it's 10 USD. So now to sum those up, the total cost will be 1,400 USD for one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you 38,000 USD for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. But if you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Because for our bags, we use exactly the same material, same leather, same hardware, same edge oil. The only difference. Oke teman-teman, jadi Singkoh ini tuh ngebahas kira-kira biaya produksi tas tersebut itu berapa ya teman-teman. Jadi dia itu bisa lah ngasih barang dengan kualitas yang sama, dengan bahan yang sama, bahkan lebih bagus itu dengan harga yang beda. Ini gue nggak tahu apakah dia ngebongkar produksi tas-tas Hermes itu atau memang dia itu dia pengen ngasih tau kalau gue tuh bisa juga bikin tas KW yang kualitasnya lebih bagus dari yang orinya gitu kali ya teman-teman ya. Coba kita cari tahu di kolom komentar nih. Gimana kabar artis-artis yang beli tas ratusan juta ya? Katanya buat investasi ya. Menangis nggak tuh? Nah, bener, tas Hermes itu harganya bisa sampai dengan 300, bahkan sekarang katanya bisa sampai dengan 600 juta. Waduh. Biaya produksinya sekitar tadi dikalkulasi sekitar 16 juta kayaknya ya Kak ya tuh. Keren tas Mira Hayati berarti. Nih, yang coklat punyanya Dewi Persik mau dijual 552 juta. Ya Allah nih, masyarakat sama pemimpinnya tuh sefrekuensi. Emang yang mahal itu mereknya ya tuh. Kadang nggak pada tahan ya, orang kaya tuh beli tas mahal bukan beli tasnya tapi brandnya. Jadi mau buat di China, di Afrika, di Somalia, kalau yang ngeluarin top brand pasti laku karena nilai prestisnya yang dikejar. Nah, ini salah satu alasan yang menurut gua paling relate ya, paling relevan dan paling bagus ya. Jadi bukan masalah dia dibikin di mana. Kalau misalnya yang mahal itu adalah brandnya atau mereknya. Ketika lo mungkin tas itu made in mana, tapi sudah dilabelin dengan label-label luar, mungkin akan menjadi prestisnya lebih tinggi gitu teman-teman ya. Bisa jadi. Tapi alangkah baiknya memang diproduksi di tempat itu. Kalau misalnya Hermes ngeluarin apa ya diproduksi di situ. Labelnya label situ, jadi terjaga originalitasnya, keasliannya gitu ya Kak ya. Coba kita cari tahu di video yang lain nih, kira-kira bener nggak sih kalau memang Hermes itu sebenarnya harganya nggak segitu, biaya produksinya itu jauh di bawah harga jualnya gitu ya teman-teman ya. Kalian penasaran nggak sih tas Hermes harga ratusan juta tuh dibikinnya kayak gimana dan sespesial apa sampai harganya sefantastis itu? Nah, tas Hermes tuh dibikinnya satu tas satu desainer guys. Jadi bener-bener satu desainer aja, nggak ada campur tangan orang lain. Makanya mereka butuh 15-20 jam buat nyelesain satu tas. It means seorang desainer Hermes cuma bisa ngehasilin 2-3 tas Hermes dalam seminggu. Dan faktanya nggak ada 2 tas Hermes yang bener-bener sama.
pasti ada part-part yang beda, entah dari stitchingnya atau dari part lainnya. Nah, ini juga jadi salah satu faktor kenapa dapetin tas Hermes tuh susah banget selain faktor dari Hermes Games. Pasti kalian bertanya-tanya kan, desainer Hermes kan nggak mungkin 1 atau 2 orang doang, pasti banyak. Yes, benar banyak, tapi nggak sebanyak itu guys. Karena buat jadi desainer Hermes tuh juga nggak gampang. Seleksinya panjang dan prosesnya super ketat banget. Belum lagi kalau udah keterima, mereka harus belajar lagi selama kurang lebih 2 tahunan. Dan workshop pembuatan tas Hermes itu cuma ada 23 aja di Prancis per September 2024. Jadi nggak heran lah ya kalau tas-tas tertentu kayak Birkin atau Kelly itu harganya bisa sampai ratusan bahkan miliaran. So, dengan proses serumit itu, menurut kalian masih layak buat nunggu bertahun-tahun gak sih? Jadi sih mbaknya ngepil bagaimana cara pembuatan tas Hermes yang harganya sampai dengan ratusan juta nih teman-teman ya. Jadi katanya tas Hermes itu nggak sembarangan dibikin. Jadi dibikin satu desainer ngebikin satu tas dan itu membutuhkan waktu sekitar 15 jam gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam seminggu si desainer cuma bisa memproduksi 2 tas dan itu nggak banyak. Jadi limited edition gitu ya teman-teman ya. Waduh. Jadi bener kok tasnya dibikin di sana tuh, diliatin produksinya. Jadi mungkin yang awal tadi bener juga kalau sebenarnya yang engkoh tadi itu nunjukin bahwa gue tuh bisa menduplikat tas Hermes dengan kualitas dan bahan yang lebih bagus gitu kali ya teman-teman. Coba kita lihat komentarnya nih di sini nih. Nah, atas bawah VT ini pembuatan Hermes di Cina loh. Lah tuh, Hermes Factory China yakin seperti itu. Sekarang udah kebongkar. Nah, gunakan apa beli tas Hermes? Gunanya apa beli tas Hermes? Buat prestis Kak ya. 2025 masih bisa ngomong gini nggak ya? Oke, ini kayaknya video lama deh ya Kak ya tuh. Halo, saya dari masa depan. Datang ke sini cuman ngasih tahu bahwa VT ini ketawa. Jadi ini VT lama ya, sebelum Cina membongkar, itu maksud si netizen tadi ya teman-teman ya. Cina melakukan serangan tak terduga dalam perang dagang dengan Amerika Serikat, yakni dengan cara membongkar rahasia paling gila di industri fashion barat. Lewat sosial media, pabrik-pabrik OEM asal Tiongkok yang selama ini bikin tas mewah senilai ratusan juta rupiah, biaya produksinya ternyata cuma ratusan ribu. Lebih mengejutkan lagi, mereka sekarang berniat menjual langsung ke publik, tanpa markup, langsung dari pabrik ke tangan konsumen. Bayangin, tas Louis Vuitton asli bisa dibeli cuma 2 juta rupiah. Sepertinya kita sedang menyaksikan perang dagang paling dahsyat sepanjang sejarah. Kalau semua orang bisa tampil mewah tanpa bayar mahal, masih relevankah brand-brand elit itu di era ini? Oke. Jadi siap-siap nih ya buat kolektor tas mahal nih ya. Jadi bentar lagi kagak mahal lagi, harganya menjadi murah itu ya. Kalian pengen pakai tas LV, Louis Vuitton itu cuman dengan 2 juta rupiah bisa pakai tas mewah, bisa mengkoleksi tas mewah. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, udah murah gitu, mewahnya di mana? Jadi apa gunanya brand-brand tersebut? Bagaimana dengan brand-brand tersebut gitu ya? Jadi itu namanya persaingan ya. Jadi si brand tersebut memang harus berinovasi, memproduksi sendiri. Jadi kagak ngambil dari produksi Cina, kemudian di rebrand gitu ya, dikasih brand lagi, kemudian dikasih merek mereka dan seolah-olah itu menjadi produknya mereka. Jadi harus berinovasi lah ya intinya. Tuh ini benar-benar perang dagang yang dahsyat sih ya teman-teman ya. Siapa sih kira-kira yang paling diuntungkan atau dirugikan? Nanti kita lihat ke depannya dan kita bacakan komentar dulu. Ini ada, kagak ada yang berani berkomentar di video ini ya Kak ya. Waduh. Kalau di sini sih apa ya, kaum mending-mending itu, kaum mendang-mending itu kayaknya yang paling diuntungkan deh, karena dia ya udah deh mending belian ini Louis Vuitton dengan harga 2 juta gitu kan ya. Tapi mikir lagi, mendingan nggak usah deh, kan LV udah nggak prestis lagi karena sebenarnya kualitasnya itu barang-barang itu nggak orisinal gitu. Maksudnya gimana? Jadi kayak brandnya juga bermasalah, terus kayak pembelinya juga jadi berpikir juga, malu juga nih nenteng tas LV ya, harganya udah ketahuan segitu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya namanya perang dagang. Ada aja dampaknya ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.